Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih serta segenap keluarga besarnya, para asatid yang hadir di sini, wabil khusus guru kita, orang tua kita Kiai Haji Abdul Razak Habib Bagir Al-Haddad, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Athiyatul Haniyah karya Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Melanjutkan apa yang beliau perintahkan di kitab ini agar hati kita tegar, disuruh merenungi kisah-kisah para nabi dan para rasul. Di antaranya di sini beliau setelah mengatakan wa tadabbar wa tafahham ma qad ibtuliya bihil anbiya'u min inkari atba'ihim 'alaihim mithlu qasasi Adam ma'a ibnihi wa Syithin ma'a qaumihi ونوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآية الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم وهود وصالح مع قومهما وإبراهيم وهود وصالح مع قومهما وإبراهيم مع النمرود وأبيه. Nah, sekarang kita udah sampai Nabi Ibrahim. Jadi Habib Ali bin Hasan nyuruh kita merenungi kisah-kisah para nabi. Penting merenungi kisah-kisah ini para nabi, penting. Selain supaya hati-hati kita dipenuhi dengan para kekasih Allah, utusan-utusannya Allah, selain itu supaya hati kita makin mantap di dalam perjuangan. Artinya apa yang kita alamin dalam perjuangan, tantangan, rintangan, nggak ada seujung kuku kalau dibandingin dengan tantangan dan rintangan yang dialami para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bicara soal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Allah Ta'ala nyebutin Nabi Ibrahim di banyak ayat di Al-Quran. Nabi Ibrahim termasuk seorang nabi yang kisahnya banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebut siddiqan nabiyya, seorang siddiq yang betul-betul meyakini, percaya dengan apa-apa yang difirmankan oleh Allah, dan beliau merupakan nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ini punya beberapa julukan ya ikhwan. Di antara julukannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dijulukin Abul Anbiya? Karena Nabi Allah Ibrahim punya dua putra, Ismail dan Ishak. Nah, nabi-nabi Bani Israel, ya nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya banyak, itu mereka semua adalah keturunan Ya'qub bin Ishak. Jadi Al-Jaddul Jami' li Anbiya Bani Israel, kakek yang jadi pongkol nabi-nabi Bani Israel, itu cucunya Nabi Ibrahim, Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Ya'qub bin Ishak itu kakeknya para nabi Bani Israel. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu cucunya Nabi Ibrahim.
Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim juga punya namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam, putra beliau. Nah, sedangkan Nabi Allah Ismail alaihissalam merupakan kakek dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hafal nasabnya Nabi, dan wajib sebenarnya ngapalin nasab Nabi ke atas itu wajib. Abau khairul khalqi hifdhuhum yajib. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib, fa Hashimun Abdu Manafin fa Qusay, kilabun murratun fa Ka'bun fa Lu'ay, fa Ghalibun Fihrun fa Malikun yali, nadrun kinanatun Khuzaimatul wajhi, mudrikatun Ilyas Mudhar Nizaru, ma'addu adnanuhumul akhyaru. Nah, Nabi itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus tadi itu disebutin di bait syair yang saya sebutin sampai Adnan, sampai Adnan kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dirinci namanya. Nah, Adnan itu nanti nyambungnya ke Nabi Ismail ke atas. Adnan ke atas nyambungnya ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, cuman antara dari Adnan ke Nabi Ismail alaihissalam, nah ini yang banyak gak diketahui. Nah, ketika ada orang yang nyebutin nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari Adnan ke Nabi Ismail, siapa dirinci satu-satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaban nasabun, bohong tuh para ahli nasab, bohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukup yakin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi dari Rasulullah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cucu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu punya keturunan yang kesekian namanya Adnan. Nah, dari Adnan ke bawah sampai ke Nabi itu bisa dirinci satu-satu. Satu-satu dirinci yang tadi saya sebutkan. Abu Khairul Khalqi bin Majib, Abu Abdullah Abdul Muttalib, Hashimun, Abdu Manafin, wa Qusay, Kilabun, Murratun, fa Ka'bun, fa Lu'ay, wa Ghalibun, Fihrun, wa Malikun, Yali, Nadhrun, Kinanatun, Khuzaimatun, Wajib Mudrikatun, Ilyas, Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Itu dari Nabi sampai ke Adnan, ketahuan. Dan itu anak kira disepakati oleh di riwayat-riwayat dan disepakati oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama mewajibkan kita ngapal ini, ikhwan. Nah, tapi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail, wallahu, tapi udah pasti. Kita bisa pastikan Adnan itu keturunan Nabi Ismail. Tapi jalurnya bagaimana, wallahu alam, nggak tahu ya, ikhwan. Sampai dari kadzaban nasabun, cukup sampai di situ aja. Kalau di Habib Umar bin Hafid itu di ulama, wa hunaka qif wa'lam bi raf'ihi ila Ismaila kana lil abi mi'wana. Kalau udah sampai Adnan, qif, berhenti, jangan dilanjutin ke atas. Nanti ngaco datanya kalau dilanjutin ke atas. Qif, berhenti sampai Adnan aja udah. Tapi ketahuilah Adnan itu nanti keturunannya Nabi Ismail Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim, kita kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu julukannya Abul Anbiya. Kenapa? Karena para nabi setelah Nabi Ibrahim kebanyakan adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim nabi-nabi Bani Israel, keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Sedangkan sedangkan Rasulullah yang sholawat dikitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Jelas apa kagak? Nabi Ibrahim ini azim jiddan, kesabarannya, makanya dia masuk 1 dari 5 ulul azmi. Nah, siapa aja ulul azmi? Coba ditanya, sebutkan 5 YouTuber terbesar di Indonesia. Wah, cepet jawabannya tuh anak sekarang. Tapi ulul azmi siapa aja? Nabi Nuh dulu nomor 1, yang secara urutan paling lama ya Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim Nabi Musa, setelah Nabi Musa Nabi Isa, setelah Nabi Isa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi 5 ulul azmi ini afdhalul anbiya. Di antara ulul azmi yang paling afdal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa kagak? Nah, Nabi Ibrahim salah satu dari ulul azmi, dan dia nabi yang terkenal kesabarannya, kegigihannya, kecerdasannya. Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim qudwah lil anbiya, panutan buat para nabi. Bahkan gak sampai di situ, Allah muji Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sampai Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Hanifa julukan Nabi Ibrahim namanya apa? Hanif. Jadi namanya ada di Al-Quran, jangan ngirin deh. Hanifa julukannya Nabi Ibrahim. Hanif itu artinya lurus. Allah sifatin Nabi Ibrahim dengan istilah Hanif.
lurus, nggak mencong-mencong, nggak belok-belok, ma'ilan ila dinil haq, selalu cenderung kepada kebenaran. Nah, mudah-mudahan ana dapat keberkahannya Nabi Ibrahim nih, cenderung terus kepada kebenaran, dan kita semua mudah-mudahan dapat keberkahannya. Bahkan Allah nyebutin Nabi Ibrahim itu ummatan. Ada orang-orang ini satu orang, tapi saking hebatnya seolah-olah dia satu umat. Di antaranya Nabi Ibrahim. Allah sebut Nabi Ibrahim ummah. Dia satu orang, tapi kalau ngelihat perannya, kehebatannya, kegigihannya, beliau ibarat satu umat. Saking dahsyatnya Nabi Ibrahim. Siapa yang ngasih julukan Nabi Ibrahim dengan julukan umat? Allah Subhanahu ummatan. Umat disebut umat Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Bahkan disebut julukan Nabi Ibrahim salah satunya apa? Khalilullah. Khalilullah. Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Bukan hanya itu, di antara julukan Nabi Ibrahim alaihissalam Abad Dhaifan, bapaknya para tamu. Nabi Ibrahim ini hobi nerima tamu. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim itu sekian puluh tahun nggak mau makan kecuali kalau ada tamu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking senangnya memuliakan tamu. Ada kan orang sebaliknya, kalau ada tamu datang pura-pura bego, nggak mau denger, diketok pintu, bilang bapak nggak ada, anaknya keluar, kata bapak kagak ada. Tuh anak jujur nanti. Nabi Ibrahim nggak abad dhaifan, bapaknya para tamu. Jadi saking senangnya sama tamu Nabi Ibrahim itu sampai-sampai dalam sebagian riwayat disebutkan sekian puluh tahun Nabi Ibrahim nggak makan kecuali ditemani sama tamu. Harus ada tamu yang nemenin. Bahkan di Al-Quran tuh Allah ceritain bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ngejamu tamu. Jangankan manusia, sampai malaikat dijamu sama Nabi Ibrahim. Sampai malaikat dijamu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran diceritakan hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم إلى آخر الآية. Di Al-Quran diceritain tuh sekelompok malaikat datang ke Nabi Ibrahim, singgah ke tempatnya Nabi Ibrahim. Cuman awalnya Nabi Ibrahim nggak ngah kalau ini malaikat. Akhirnya setelah mengucapkan salam, Nabi Ibrahim nyuruh istrinya untuk nyembelih satu ekor sapi. Satu ekor sapi buat nyambut tamu, gak main-main. Bukan senampan nasi, satu ekor sapi buat nyambut tamu datang nih. Disuruh bininya tuh nyembelih satu ekor sapi. Akhirnya setelah sapi disembelih, dibakar, dikasih ke tamu, nggak taunya tamunya gak mau makan. Dilihatin aja tamu, ya malaikat tamunya. Malaikat kan gak makan gak minum malaikat. Tamu ngeliatin aja, Nabi Ibrahim mulai curiga, nih siapa nih tamu kok kagak mau makan ini. Ternyata tamunya adalah dan malaikat ngasih kabar setelah itu bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan punya anak. Nabi Allah Ibrahim nanti ada ceritanya tersendiri bagaimana proses beliau punya anak. Ngasih kabar, malaikat ngasih kabar gembira dulu. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim gak punya anak, malaikat ngasih kabar Nabi Allah Ibrahim akan punya anak. Nabi Ibrahim mulai ketakutan, akhir kata malaikat la takhaf, enggak usah takut, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Malaikat itu ngasih kabar bahwasanya Nabi Ibrahim bakal punya anak. Jadi saking dahsyatnya tuh. Saking dahsyatnya Nabi Ibrahim sampai-sampai malaikat dijamu, dipotongin sapi satu. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kemuliaan, Allah kasih karam, kedermawanan, demen nyambut tamu, berarti dia niru sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang kagak demen nyambut tamu, jangan-jangan musuhnya Nabi Ibrahim tuh, Namrud. Ya, sampai-sampai di kalangan orang Arab ini terkenal dengan kedermawanannya kalau nyambut tamu. Itu ciri khas orang Arab. Orang Arab terkenal dari zaman dulu nyambut tamu itu sampai jadi budaya orang Arab. Jadi kalau kita lihat di Arab, nyambut tamu itu bukan hanya sekedar ajaran agama, tapi udah menjadi membudaya sama mereka. Sampai orang-orang jahiliyah sekalipun yang nggak beriman tuh kalau nyambut tamu luar biasa. Jadi itu diantara budaya-budaya yang akhirnya dilegitimasi oleh syariat karena baik, dianggap bagus. Kenapa orang Arab demen nyambut tamu, hobi nyambut tamu? Para ulama mengatakan sifat orang Arab nyambut tamu ini diambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Arab khususnya orang Quraisy, mereka banyak yang keturunan Nabi
Nabi Ibrahim dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alladzi urifa bil jud. Maka wa man yusyabih abahu fama zalam. Oh, pantas cucunya demen nyambut tamu. Ternyata kakeknya juga hobi nyambut tamu. Jadi sampai al-karam, sifat kedermawanan orang Arab dalam nyambut tamu. Kalau ente orang lihat tuh di YouTube sampai sekarang masih ya, nyambut tamu satu kambing dipotongin. Satu onta satu nampan, kadang-kadang ada mubazirnya juga. Satu onta satu nampan. Nah, sifat kedermawanan dalam nyambut tamu itu diambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim kedua di zalik. Jadi kedermawanan beliau dalam nyambut tamu sampai diterima di Al-Qur'an, sampai diabadikan di Al-Qur'an. Nah, Nabi Allah Ibrahim ini ayahnya siapa nih, kan diceritain nih, wa Ibrahim ma'an Namrud wa abih. Kisah Nabi Ibrahim sama Namrud dan sama abahnya. Kisah Nabi Ibrahim sama Namrud dan abahnya ketika dakwah. Siapa abahnya Nabi Ibrahim? Ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dan kebanyakan ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim itu ayahnya adalah Tarih, ayah bapak aslinya Tarih bin Nahur. Jadi Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Terus di Al-Quran bagaimana diceritain? Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, bapaknya yang namanya Azar, yang kufur, yang nyembah berhala. Siapa tuh? Para ulama mengatakan Azar itu sebenarnya pamannya, bukan bapaknya langsung. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu kebiasaan nganggep paman seperti bapak. Sampai sekarang tuh yang namanya paman itu seperti bapak, apalagi kalau bapak udah kagak ada. Paman tuh menggantikan posisi bapak, benar-benar dihormatin kayak bapak. Al-am yakum maqamal ab. Sehingga saking menghormati paman sampai-sampai sebagian orang Arab kalau manggil paman apa? Bapak. Nah, jadi Azar yang diceritain di Al-Quran yang nanti kita akan cerita kisahnya itu menurut banyakan ulama mayoritas adalah pamannya Nabi Ibrahim. Cuman kenapa dipanggil ab? Kan Al-Quran mengatakan, Beb, antum ngarang-ngarang aja. Idh qala Ibrahimu li abi, ketika Ibrahim mengatakan kepada abihi, pamannya Azar. Al-Quran mengatakan abih di situ, bapaknya itu tadi. Kita kembali ke lughah, kembali ke bahasa. Karena Al-Quran ini diturunkan pakai bahasa Arab. Maka cara memahami Al-Quran itu nggak lepas dengan kultur Arab, nggak lepas dengan konteks bahasa Arab. Nah, di antara konteks bahasa Arab, kebiasaan orang-orang Arab manggil bapaknya sebagai manggil pamannya sebagai apa? Sebagai bapak. Jadi bapak Ibrahim yang asli menurut banyak ulama Tarih bin Nahur. Ini pendapat mu'tamad menurut mu'arrikhin dan menurut banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut banyak mufassirin. Bapak aslinya Tarih. Nah, itu bukan bapak aslinya tuh. Yang berdiskusi dengan Nabi Ibrahim, yang nyembah berhala, itu bukan bapak aslinya, pamannya. Siapa namanya? Azar. Itu pamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi ada, kita nggak menafikan. Sebagian ulama mengatakan enggak, tetap bapak aslinya Azar. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu, ada. Jangan kalau kita mengatakan, ada yang mengatakan bapak aslinya Azar terus kita sesat-sesatin, nggak begitu juga. Sebagian ulama mengatakan bapak aslinya Azar, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan enggak, Azar itu bapak aslinya Ibrahim. Nah, terus bagaimana beb kafir bapak aslinya? Ya kan itu nggak ngaruh dengan kemuliaan Nabi Ibrahim menurut ulama yang demikian nih. Nggak ngaruh. Kenapa? Karena banyak kok nabi-nabi lain. Contohnya Nabi Allah Nuh, istri sama anaknya kufur, nggak mengurangi derajat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, jelas atau tidak? Nabi Allah Musa alaihissalam, bapak angkatnya Firaun yang ngurus Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir, tapi Nabi Ibrahimnya tetap beriman. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan enggak, tetap Azar bapak aslinya. Dan itu enggak mempengaruhi kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kebanyakan jumhurul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Azar itu paman. Jelas apa kagak? Ini saya tegesin banget nih masalah ini karena ini yang jadi perdebatan nanti di antara ulama. Nah, jadi bapak aslinya siapa tadi namanya? Tarih. Bapak asli Nabi Ibrahim Tarih bin Nahur. La ilaha illallah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam kita disuruh contoh sama Habib Ali bin Hasan Al-Attas bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim yang disebut Azar tadi, pamannya itu musyrik, nyembah berhala. Tapi
meskipun orang yang dihormati, tapi kalau salah tetap nggak menghalangi Nabi Ibrahim untuk ngingetin yang benar. Justru kalau orang yang kita sayang, yang kita hormat salah, itu makin mendorong kita harusnya buat meluruskan. Sama Nabi Allah Ibrahim pelan-pelan dibilangin. Wa kana Nabi Ibrahim fi da'watihi li abihi mithalan lil waladil bar alladhi la yuridu illa al khair bi aqrabin nasi ilayh. Falam yaqsu alaihi fil kalam wa lam yu'annifhu aw yuz'ijhu bal innahu khatabahu bi kulli adabin wa wagar wa jadalahu bi altaf ibara wa ahsan isyara. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ini orang tuanya, pamannya nggak menghalangi beliau buat menyampaikan kebenaran, cuman tetap beliau di sini menunjukkan bagaimana beliau menyampaikan kebenaran dengan sopan santun, dengan baik, luar biasa, tetap dengan lembut, tetap dengan hormat, dengan cara yang simpatik, menarik. Ya, kita baca sedikit di Al-Quran. Ini cerita di Al-Quran ada nih. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abih, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abnya, kepada Azar, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Dia nanya baik-baik, ini dilihat bapaknya nyembah berhala. Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar, dan tidak bisa menolongmu? Diajak bicara pakai akal, pakai logika. Kamu nyembah, kalau Tuhan kan harusnya maha kuasa, maha segala-galanya. Wahai ayahku, kenapa kau nyembah sesuatu yang tidak bisa dengar, tidak bisa melihat, nggak bisa menolongmu? Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, aku ini telah dapat ilmu yang kau tidak dapatkan, wahai ayahku. Ayo ikutku. Ikut kepadaku, aku akan berikan engkau petunjuk jalan yang lurus. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budi syaitan, jangan nyembah setan. Inna syaitan kana lirrahmani 'asiyya, setan itu maksiat kepada Allah. Wahai ayahku, inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayah, aku takut kalau kamu tetap nyembah berhala, nanti kamu dapat azab dari Allah. Akhirnya kata abahnya apa? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci dengan Tuhanku, wahai Ibrahim? Bapaknya nggak terima tuh. Si Azar nggak terima. Engkau benci dengan Tuhanku, wahai Ibrahim? Engkau nggak suka dengan Tuhanku? Kalau kamu nggak berhenti terus menjelek-jelekan Tuhanku, la arjumannak, aku akan cambuk engkau, aku akan rajam engkau. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku selama-lamanya, nggak usah dekat-dekat lagi. Nabi Ibrahim diutus seperti itu sama ayahnya apa? Mengatakan salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Tetap salamun alaika, kamu nggak usah khawatir, kamu akan mendapatkan keamanan dariku, dan aku akan memohonkan kepada Allah supaya engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. La ilaha illallah, sallu ala Nabi Muhammad. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi Allah Ibrahim dalam menasehati ayahnya. Diancam mau dibunuh sama bapaknya, mau dicambuk, mau dirajam. Bapaknya udah ngancem, ngusir, tetap pelan-pelan dinasehatin dengan sabar. Ini jadi contoh nih, jadi qudwah. Bagaimana perjuangan seseorang dalam memberikan nasihat. Kalau dia berjuang buat ngasih nasihat orang yang jauh, apalagi kerabat terdekatnya, mesti lebih berjuang lagi ngasih nasihatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kekerabatan kita dengan seseorang nggak menghalangi kita untuk mengajak dia untuk menjemput hidayah. Ya, andai kata ada orang bapaknya belum masuk Islam, saudaranya masuk Islam, sampaikan, tunjukin argumentasi yang benar, wajadilhum billati hiya ahsan, tunjukin argumentasi yang benar supaya dia menjemput pintu hidayah. Dan yang ketiga, nah ini pembahasan yang sebenarnya dibahas oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Imam Ghazali itu nulis satu pembahasan khusus dalam Ihya tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tua. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya ke tempat pelacuran, bukan hanya ke pabrik miras, bukan hanya ke maksiat yang terang-terangan. Hatta ke orang tua kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali cuma nulis aturan satu bab khusus, cuman kalau amar ma'ruf nahi munkar ke orang tua nggak sama ke yang lain, caranya beda. Kalau amar ma'ruf nahi munkar yang lain Imam Ghazali nyebutkan ada tingkatannya.
mulai dari lemah lembut, mulai dari nasehatin baik-baik sampai nasehatinnya agak kenceng, terus sampai pada ujungnya boleh main tangan. Ada aturannya tapi itu nggak sembarangan. Kalau sama orang tua nggak boleh, kata Imam Ghazali. Dia cuma sampai pada batas nasihat doang, nggak boleh lebih dari itu. Itu kalau amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tua. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau nasihati Azar yang merupakan pamannya, atau sebagian ulama mengatakan merupakan memang bapaknya langsung, dinasihati dengan baik, dengan santun, walaupun diancam dia nggak balas ngancam, tetap dia sampaikan dengan hormat, dengan simpatik. Inilah contoh yang baik dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jangan anak pondok mentang-mentang baru pulang dari pesantren ngerasa lebih pintar dari bapak ibunya, main ngebentak-bentak, nyala-nyalainnya kasar. Ngingetin boleh, bagus, ngelurusin boleh, tapi caranya yang bagus, yang adab, yang simpatik, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, orang tuanya lagi ngomong, dengerin dulu, jangan dibantah, jangan langsung jangan langsung diputus, didebat, dengerin dulu. Biasanya ada 3 orang yang kalau ngomong jangan ente putus. Ada berapa orang? 3. Kalau 3 orang ini lagi ngomong, jangan pernah ente putus. Dengerin aja, dengerin. Mereka cuma mau didengerin. Siapa? 1 orang tua. Kalau orang tua lagi ngomong, jangan diputus, dengerin aja dulu. Udah selesai baru nanti kalau ada yang salah, sampein baik-baik, yang santun. Bukan berarti nggak boleh ngingetin orang tua, ngingetin harus, tapi dengan cara yang baik. Yang kedua, yang nggak mau diputus omongannya anak kecil. Anak kecil cuma mau didengerin omongan SMP. Nggak usah pakai berdebat sama anak kecil. Ente ngedebat bocil, ente jadi bocil juga. Ya, nggak perlu didebat. Anak kecil tuh nggak usah didebat. Nama juga anak kecil. Yang ketiga, yang nggak mau diputus omongannya orang sedih. Orang kalau sedih lagi ngomong curhat. Kadang-kadang orang curhat kagak butuh jawaban. Dia cuma butuh apa? Didengerin. Daripada jadi ngededal dalam hati, akhirnya keluar jadi bisul, jadi jerawat keluar, ditumpahin curhat. Apalagi ibu-ibu, benar nggak bu? Benar. Ibu-ibu kalau mau curhat cuma pengen didengerin, Cuman bapak-bapak jangan kelewatan juga. Kadang-kadang ibu-ibu curhat, ini mahal nih, ini udah mahal, maksudnya mau minta duit, dengerin aja. Belaga biu kata Habib cuma pengen didengerin doang. Ya nggak gitu juga ya. Ada 3. Jadi yang jangan diputus kalau ngomong. Tadi siapa yang pertama? Orang tua. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga orang lagi sedih. Dengerin aja, dengerin. Dia pengen ngeluarin unek-uneknya, dengerin. Nah, kita kembali ke Nabi Ibrahim sedikit lagi sampai jam 6 ya. Karena kan sekarang maghrib 6:15 Habib ya. Iya, 6:15 maghrib. Kemudian tadi itu dengan ayahnya, kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nah, sekarang Nabi Ibrahim dengan kaumnya dan dengan Namrud. Nabi Ibrahim ini Masya Allah, beliau tinggal di daerah yang orang-orang saat itu menyembah berhala luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya argumentasi yang betul-betul kokoh yang nggak bisa dibantah. Akhirnya apa yang terjadi? Pada suatu hari, ketika itu hari raya bagi kaumnya Nabi Ibrahim. Di hari raya itu kaumnya itu biasanya jalan-jalan tamasya. Begitu kaumnya rame-rame tamasya, Nabi Ibrahim diajak sama kaumnya, ayo Ibrahim ikut. Enggak mau. Ayo Ibrahim ikut. Enggak mau. Nabi Ibrahim enggak mau. Nabi Ibrahim udah rencana, ini begitu kaumnya lagi jalan rame-rame, saya mau datang ke tempat penyimpanan berhala kaum saya, mau saya obrak-abrik, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau udah ingat, udah niat, tapi kaumnya nggak dikasih tahu. Singkat cerita, kaumnya berangkat tamasya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam langsung masuk ke tempat ibadah kaumnya yang isinya banyak berhala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ya, beliau pakai kampak, karena wala baksan tuh kampak, kampak. Nabi Ibrahim ngambil kampak. Itu kampak Nabi Ibrahim dipakai buat ngancurin berhala-berhala yang ada di situ. Semuanya dihancurin, pakai tangannya, pakai kampak, semuanya ditendang sama Nabi Ibrahim. Yaltimuha biyadihi wa yarkiluha birijlihi tanawala fa'san wa huwa 'alaiha yukassirha. Dihancurin, diobrak-abrik sama Nabi Ibrahim.
Allah, ini kalau zaman sekarang Nabi Ibrahim ada yang nuduh radikal ini bisa-bisa ini. Iya. Kalau zaman sekarang kira-kira dituduh radikal apa kagak nih? Dituduh radikal. Berhala lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir Nabi Ibrahim, kampak yang dipegang sama Nabi Ibrahim digantungkan di leher berhala yang paling besar. Jadi berhala yang paling besar dibiarin, nggak dihancurin, ditinggal di situ. Itu kampak digantung di lehernya. Begitu kaumnya pulang dari liburan rame-rame, mereka kalau pulang biasanya mau nyembah berhala dulu, bikin penghormatan kepada berhala. Pas masuk ke tempat ibadah kaget, geger, udah hancur semua berhalanya. Kecuali yang besar doang, berhala yang paling besar masih tetap ada dan ada kampak di lehernya digantungkan. Ngamuk mereka. Di Al-Quran diceritain tuh, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa nih yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Zolim tuh yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Jadi dia nuduh yang menghancurkan zolim. Akhirnya diam, semua terdiam. Siapa nih kira-kira? Mereka ingat, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang nyeletuk, oh iya ada satu anak muda yang suka nyerang ini Tuhan kita nih, namanya Ibrahim. Pasti dia yang ngerjain. Mereka nggak punya bukti. Pasti dia, udah nggak mungkin yang lain. Pasti dia, nggak mungkin yang lain. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat untuk nyiduk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diambil Nabi Allah Ibrahim, mereka sidang di tempat itu. Begitu sampai Nabi Allah Ibrahim, apa kata mereka? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ini kisah di Al-Quran semua diceritain. Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gak banyak ngomong. Beliau pakai logika. Sengaja, Nabi Ibrahim sengaja. Nabi Ibrahim memang mancing untuk disidang di depan umum. Jadi Nabi Ibrahim udah ngitung tuh, tahu kalau Nabi Ibrahim ngancurin ini, beliau akan dipanggil, beliau akan disidang depan umum. Sengaja, itu yang memang Nabi Ibrahim pengenkan. Begitu Nabi Ibrahim disidang depan umum, Nabi Ibrahim jawab pakai jawaban yang membuat mereka diam. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, yang ngelakuin tuh patung yang paling gede. Buktinya ada kampak di lehernya. Kalau kamu nggak percaya, fas'aluhum, tanya aja nih patung-patung yang kecil. Kalau mereka bisa ngomong. Keren nggak jawaban Nabi Ibrahim? Yang ngerjain yang paling gede tuh. Itu nggak percaya, tanya tuh patung-patung kecil kalau nggak percaya. Nabi Ibrahim sengaja, omongan itu adalah hujjah yang Nabi Ibrahim sampaikan untuk mereka semua mikir, oh iya, ini kan mereka nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa ngomong. Masa mau dijadiin Tuhan? Ini kan nggak berdaya. Masa mau dijadiin Tuhan? Akhirnya kata Nabi Ibrahim, laqad alimta ma haula yantiqun. Kalian udah tahu kan sekarang mereka nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa ngejaga dirinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Akhirnya mereka mengatakan, qala, Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, kalian udah tahu mereka nggak bisa ngomong, lantas kalian mau menyembah selain Allah yang nggak bisa memberikan manfaat kalian, nggak bisa memberikan mudarat kalian. Kalian nggak punya akal. Kata Nabi Ibrahim, ini patung-patung melindungi dirinya sendiri aja kagak bisa, terus kalian nyembah mereka. Apa yang kalian harapkan dari Tuhan yang nggak bisa melindungi dirinya sendiri? Saya mau tanya, argumen Nabi Ibrahim kuat apa kagak? Kuat. Diam mereka semua, nggak bisa mereka nggak jawab. Singkat cerita ya ikhwan, ini yang memang diinginkan Nabi Ibrahim dan banyak yang tercengang ketika itu. Cuman ya begitulah, orang biasanya kalau udah tambeng atau kagak mau dengerin omongan, kalau udah kalah adu argumen ujung-ujungnya main kasar. Sama kadang-kadang ada ulama pengikutnya banyak, nyampaikan kebenaran didengerin orang, gara-gara nggak bisa ngebantah tuh ulama dipenjarain dah. Ada nggak yang begitu tuh? Di negeri mana tuh kok? Nggak jauh, di sini nggak ada, nggak jauh.
Haji Munarman kenceng banget bahas KM50, dibeberin fakta-faktanya. Wah, nggak terbantahkan fakta yang beliau sampaikan. Saking vokalnya nggak lama kemudian masuk penjara, diterorisasi. Ada nggak yang model begitu? Ini bibit-bibitnya dari zaman Nabi Ibrahim udah ada deh. Adu argumen kagak bisa. Wah, kekerasan main kasar. Kadang-kadang ya katanya negara demokrasi menghargai pendapat, tapi gara-gara pendapat yang nggak sesuai dengan dia kencang mempengaruhi orang banyak, akhirnya diblokir dari Facebook, diblokir dari Instagram, nggak boleh muncul fotonya, videonya. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya salah satu korbannya. Sampai sekarang muka saya diblokir Facebook, Instagram. Nah, kata Habib Ali, meme hadroba saudan, kalau ada foto saya aja nggak bisa masuk ke Instagram, diblokir. Begitu, udah kalah, nangis kayak bocil. Muka gue diblokir. Apalagi imam besar, masya Allah. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Udah kalah nih argumen, mentok ngadu argumen sama Nabi Ibrahim, kalah. Apa yang terjadi? Kata mereka, harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wah, ini orang ngehina Tuhan kita nih, padahal dia nggak bisa jawab argumennya Nabi Ibrahim. Ngehina Tuhan kita nih, udah bakar aja. Kita bela Tuhan kita, bakar. Masya Allah. Apa yang terjadi? Mereka ngumpulin kayu sebanyak-banyaknya. Itu kayu sampai setinggi gunung, kayu bakar. Sampai-sampai orang-orang musyrik itu sampai yang hamil, yang sakit sampai nazar. Kalau saya sembuh, saya mau ngumpulin kayu buat bakar Nabi Ibrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bayu dikumpulin, dibakar. Apakah itu bikin Nabi Ibrahim mundur? Enggak, maju terus Nabi Ibrahim, enggak ada urusan mau dibakar kayak mau diapain kayak. Terus nyampaikan kebenaran, enggak boleh mundur, Saudara. Akhirnya dikumpulin itu kayu sebesar-besarnya, besar luar biasa kayu yang bakar Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diikat, dilemparkan ke kayu tersebut. Tapi subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ja'an nida'ur rabbani qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah ta'ala menginstruksikan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin, dan keselamatan untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah subhanahu. Ini panjang nih, ini ayatnya di suratul Anbiya, panjang lebar cerita tentang ini ya. Intinya beliau pada akhirnya diselamatkan oleh Allah. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Kata Allah Ta'ala, mereka menginginkan tipu daya untuk Nabi Ibrahim, tapi sebaliknya kami yang jadikan mereka orang-orang yang merugi. Alhamdulillah. Nggak usah takut, kita kalau bela Allah, Allah kasih pertolongan. Kayak sekarang nih yang lagi ramai sekarang nih. Ini lagi bicara Nabi Allah Ibrahim nih, bicara soal api nih, kayak yang lagi ramai sekarang. Ya, Mama Rika. Tahu Mama Rika? Ibunya Israel, Mama Rika. Ini alamat video gue diblokir sama YouTube habis ini deh. YouTube paling sensitif urusan begini nih. Mama Rika yang habis-habisan bela Israel dengan dananya. Israel bisa bertahan sampai sekarang gara-gara Amerika, salah satu saudara. Israel kecil, Israel itu berapa sih? Sekian juta doang penduduknya. Israel sama Jakarta, banyakan Jakarta penduduknya. Kecil Israel, penduduknya dikit. Di sekelilingnya negara-negara Arab, 23 lebih negara Arab, penduduknya lebih dari 300 juta orang. Tapi apa yang bikin Israel bisa bertahan sampai sekarang? Selain lemahnya pemimpin-pemimpin negara Arab yang ada di sekeliling Israel, udah kena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Salah satunya gara-gara apa? Amerika pasang badan. Dari segi senjata, Israel disuplai senjata gila-gilaan, disuplai dana gila-gilaan. Kemudian dari segi politik, saban Israel mau disanksi di PBB, Amerika hak veto. Saban mau disanksi, Amerika hak veto. Ini dia yang namanya demokrasi. Pendapat mayoritas dikalahin sama satu orang gara-gara punya hak veto. Terus Amerika belain Israel ya kawan. Puncaknya kemarin, Donald Trump presiden terpilih. Amerika presidennya sekarang masih Joe Biden. Tapi Joe Biden udah mau habis masanya. Donald Trump udah menang pemilu. Dia presiden terpilih. Donald Trump kemarin konversi pers dia ngancem. Apa ancaman dari Donald Trump? Kata dia, dengan sombongnya dia katakan, ya, dengan sombongnya dia katakan, saya beri peringatan kepada Hamas, kalau sampai saya dilantik itu tawanan-tawanan kagak dilepas, saya beri peringatan kepada Hamas, saya akan jadikan Timur Tengah menjadi neraka, kata dia, saudara. Itu omongan siapa namanya? Donald Trump kemarin tuh di awal-awal Januari.
Kalau sampai saya dilantik ini tawanan-tawanan Hamas kagak dilepas, saya akan jadikan Timur Tengah sebagai neraka. Sombong apa kagak? Luar biasa ini saudara. Kayak Tuhan. Dia mau jadiin Timur Tengah kayak neraka, dia sombong, merasa dirinya kuat. Apa yang terjadi? Satu hari setelah Donald Trump ngomong, di Los Angeles terjadi kebakaran besar-besaran. Di area elit lagi, di Hollywood. Besar-besaran kebakaran yang nggak pernah terjadi sebelum tidak masuk di akal. Musim dingin, kalau musim panas kering, musim dingin. Di daerah yang punya teknologi canggih, sistem security canggih, sistem pemadaman api yang canggih, jangankan kota, rumah-rumah mungkin punya itu sistem, saudara. Karena itu perumahan elit dibakar habis, subhanallah. Dan yang anda lihat, subhanallah, subhanallah. Itu kalau ente perhatiin video-video Los Angeles sekarang yang kebakar, ya, ente perhatiin rumah-rumah kebakar, pohon-pohon tegak berdiri. Ente perhatiin, kadang-kadang kok bisa rumah-rumah kebakar, pohon-pohon tegak berdiri. Dan nggak sampai di situ ya, ikhwan. Ada yang ngukur luas Gaza yang dihantam sama Israel itu kurang lebih 360 km. 1,5 tahun Israel ngehajar Gaza, 360 km persegi luasnya, kurang lebih. Nah, luas Los Angeles yang kemarin sempat kebakaran 360 km juga, saudara. Sehari setelah dia ngancem mau jadiin Timur Tengah neraka, Allah jadiin tempatnya neraka. Saya mau tanya, jawab kompak, ini pertolongan siapa? Orang kompak, pertolongan siapa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berencana? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya umat Islam jangan berhenti doain Palestina, jangan berhenti. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah memberikan pertolongannya, saudara. Ini hasil doa-doa umat Islam. Faqad dhamina lakal ijabah fil waqti alladhi huwa yurid la fil waqti alladhi anta turid. Allah udah jamin bakal ngejawab doanya, tapi di waktu yang Allah tentukan, bukan kita yang nentuin waktunya, saudara. Tugas kita doa, yang nentuin waktu ijabahnya siapa? Allah. Ada yang bilang, Beb, cocok logi tuh, Beb. Abu Janda tuh ngomong, umat Islam fanatik, cocok logi. Los Angeles kebakaran katanya azab gara-gara Palestina. Ya, kalau ada orang yang mau meyakini demikian, terserah, itu urusan dia. Tapi yang jelas, kenapa kita bisa mengaitkan? Karena jelas-jelas sehari setelah Trump ngancamnya neraka, pakai kata-kata api, spesifik neraka. Saya akan jadikan Timur Tengah neraka. Sekarang yang jadi neraka siapa? Amerika, Los Angeles. Spesifik katanya, saya akan jadikan Timur Tengah neraka, ngancam. Sehari itu Allah yang bikin. Wajar kalau ada orang mengaitkan, wajar atau tidak? Wajar, sangat-sangat wajar dan sangat-sangat logis. Dan kenapa kita bergembira umat Islam? Satu, karena orang-orang Palestina bergembira dengan ini. Ini jadi meringankan beban mereka. Kenapa kau meringankan beban mereka? Iya, karena selama ini yang dukung Israel paling utama adalah Amerika. Dengan Amerika disibukkan kebakaran dahsyat, kerugiannya lebih dari 2000 triliun, udah ya ikhwan. Kerugiannya lebih dari 2000 triliun, hampir-hampir mau kayak APBN Indonesia dalam 1 tahun. Ini dahsyat, kerugian terdahsyat dan tercepat dalam 2 hari. Lebih dari 2000 triliun kerugiannya. Kalau Amerika udah sibuk sama kebakaran ini, dia akan meminimalisir perhatiannya kepada Israel. Kalau Amerika meminimalisir perhatiannya kepada Israel, siapa yang diuntungkan? Palestina. Berarti menguntungkan Palestina nggak? Wajar kalau orang mengaitkan. Kira-kira jelas apa kagak? Paham? Memang kita nggak bisa mengatakan pasti, oh ini pasti, ini azabnya Allah untuk Amerika karena dia dukung Israel, pasti. Kata-kata pasti kita nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu. Tapi kita bisa ngelihat indikasi-indikasinya, qarinah-qarinahnya. Ghalaba 'ala dhann, dugaan kuat, karena ini saling berkaitan satu sama lain. Ini pertolongan Allah buat saudara-saudara kita di Palestina, dan ini peringatan untuk pemimpin Amerika yang sombong, yang songong. Jangan sok kuat, karena yang maha kuat hanya Allah Subhanahu. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Dan kita baca Fatihah juga buat guru kita Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas, dan guru-guru kita semuanya. Benar-benar Allah kasih sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul. Dan kita doain mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, Israel segera hancur,
pendukung Israel hancur. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.